Kok bisa ya? Selama bertahun-tahun aku hidup satu rumah dengan laki-laki yang ternyata menyembunyikan sesuatu sebesar ini. Gajinya ternyata bukan berasal dari pekerjaan yang selama ini ia ceritakan padaku. Semua tabungan, semua kebutuhan rumah, semua kebaikannya, aku pikir semua berasal dari kantor tempat ia bekerja. Tetapi ternyata tidak. Aku nggak pernah menyangka rahasia yang ia simpan justru membuatku melihat dirinya dengan cara yang sama sekali berbeda. Aku menikah dengan suamiku 5 tahun lalu. Dari awal dia memang bukan tipe pria yang suka memamerkan apapun. Dia tenang, lembut, dan punya cara tersendiri dalam mengekspresikan kasih sayang. Setiap pagi ia berangkat bekerja jam 7, lengkap dengan kemeja rapi dan tas kerja yang selalu sama. Tidak pernah telat, tidak pernah tampak kelelahan, tidak pernah mengeluh. Aku selalu kagum. Kupikir inilah suami pekerja keras yang selalu aku doakan. Namun perlahan, satu demi satu, hal kecil mulai terasa janggal. Awalnya semua terasa biasa saja. Kami menjalani kehidupan rumah tangga seperti pasangan pada umumnya. Bangun pagi bersama, sarapan sederhana, lalu ia berangkat bekerja. Tapi semakin lama aku mulai sadar aku bagian dari hidupnya yang seperti tidak tersentuh oleh logika. Kejanggalan pertama muncul saat aku iseng menghitung ulang rencana pengeluaran bulanan. Aku masih ingat sore itu aku duduk di meja makan dengan buku catatan kecil dan kalkulator di tangan. Saat hitung angka, angkanya tidak masuk akal. Total pengeluaran kami lebih besar dari gaji yang ia terima di kantor, tapi anehnya tidak pernah sekalipun ada kekurangan. Aku sempat bertanya pelan pada diri sendiri, apa aku salah menghitung? Apa aku lupa sesuatu? Namun setelah kuperiksa berulang-ulang, jawabannya tetap sama, ada sesuatu yang tidak seimbang. Semakin diperhatikan, semakin banyak detail kecil yang membuatku bertanya-tanya. Misalnya, ia beberapa kali membelikanku barang-barang kecil yang sebenarnya cukup mahal. Bukan barang mewah, tapi cukup untuk membuatku berpikir 2 kali kalau itu beli dari gaji bulanan. Suatu kali aku berkata, "Mas, ini mahal loh, kamu yakin?" "Oke-oke saja." Ia hanya tersenyum tenang, senyum yang waktu itu kuanggap sebagai bentuk perhatian. Tapi kini ketika aku mengingatnya lagi, senyum itu terasa seperti ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang ia simpan. Selain itu, dia tidak pernah terlihat stres soal keuangan, padahal pekerjaan kantornya sering membuatnya lembur. Anehnya, lembur itu tidak pernah tercermin di slip gaji. Bahkan saat aku tanya mengapa lembur banyak tapi uang lembur sedikit, ia menjawab singkat, "Ya begitu sistem di kantor, sudah biasa." Jawaban itu terdengar wajar, tapi semakin dipikirkan semakin aneh rasanya. Lalu ada satu hal kecil tapi sangat mengganggu pikiranku. Dompetnya selalu terisi cukup, bahkan lebih. Beberapa kali aku melihat lembaran uang dengan jumlah yang tidak kecil. Ketika aku tanya dari mana uang itu, ia hanya berkata, ada proyek kantor kecil-kecilan." Proyek kantor, tapi mengapa tidak pernah terlihat di slip gaji? Namun aku tidak menekan terlalu jauh. Bagian dari diriku percaya ada sesuatu yang tidak ia ceritakan, bukan kebohongan besar, tapi juga bukan kejujuran sepenuhnya. Dan dari sinilah perasaanku mulai tumbuh, perasaan yang perlahan berubah menjadi kegelisahan, dan akhirnya menjadi dorongan kuat untuk mencari tahu kebenaran yang ia simpan rapat-rapat. Hari-hari berikutnya kejanggalan itu tidak hilang, justru semakin tampak jelas, seperti bayangan yang terus mengikuti langkahku di rumah. Tanpa kusadari, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang suamiku, kebiasaan, rutinitas, dan gestur yang dulu kupikir hanya bagian dari sifatnya yang pendiam. Salah satu kebiasaan yang paling menonjol adalah ritual malamnya. Setelah makan malam, setelah kami berbincang sebentar tentang kegiatan sehari-hari, ia akan bangkit dari sofa, menghela nafas pelan lalu berkata, "Aku masuk ke ruang kerja sebentar ya."
mau selesaikan laporan. Awalnya aku tidak pernah merasa itu aneh, tapi lama-kelamaan kalimat itu terdengar seperti rekaman yang diputar ulang setiap malam. Nada suaranya sama, waktunya sama, dan durasinya selalu lebih lama dari yang masuk akal untuk sekedar laporan. Yang makin membuatku curiga, ia selalu mengunci pintu ruang kerja dari dalam. Tidak keras, hanya bunyi ketik pelan yang halus, namun cukup untuk memisahkan dirinya dari dunia luar. Pada suatu malam, aku berdiri di depan pintu ruang kerja itu. Aku tidak berniat menguping, tapi aku mendengar sesuatu. Bukan suara ketikan keyboard seperti biasanya, melainkan suara goresan sesuatu. Cepat, ritmis, berulang, seperti pensil digoreskan ke atas kertas. Apakah dia menggambar, pikirku. Aku mencoba mengintip melalui celah kecil di bawah pintu. Dari sana terlihat bayangan tangannya bergerak cepat. Tidak seperti orang mengetik laporan kantor, tapi seperti seorang yang sedang berkarya dengan konsentrasi penuh. Suamiku tidak pernah bilang dia suka menggambar, tidak pernah sekalipun bercerita tentang hal semacam itu. Bahkan ketika kami pacaran dulu, dia tidak pernah menyentuh hal-hal yang berbau seni. Lalu dari mana suara itu? Beberapa malam kemudian, rasa penasaranku semakin tidak bisa dibendung. Saat aku merapikan meja makan, mataku menangkap sesuatu, selembar kertas kecil yang jatuh dari saku celana suamiku. Entah kapan aku memungutnya. Isinya bukan catatan kantor, melainkan sketsa wajah seseorang. Sangat rinci, sangat indah, bahkan terlihat seperti dibuat oleh tangan yang sudah bertahun-tahun terlatih. Jantungku berdegup. Kenapa dia tidak pernah bercerita? Bakat siapa ini? Kenapa harus disembunyikan? Semakin aku memperhatikan kehidupannya, semakin banyak puzzle kecil muncul. Aku pernah melihat bercak warna ujung jarinya. Ia sering terbangun malam-malam seolah memikirkan sesuatu. Ia punya rak buku berisi referensi desain yang dulu kupikir hanya dekorasi. Tiba-tiba semua itu terasa masuk akal, tapi sekaligus membingungkan. Ada pula momen yang membuatku benar-benar terkejut. Suatu malam ketika aku bangun karena haus, aku melihat cahaya samar dari bawah pintu ruang kerjanya. Waktu itu sudah jam 2 pagi. Suamiku masih di sana. Aku berjalan mendekat pelan-pelan, hampir tanpa napas. Dari balik pintu aku mendengar suara kertas terlipat diletakkan lalu diangkat lagi, seperti seseorang yang sedang sangat berhati-hati merapikan karyanya. Dan entah kenapa ada nada cemas di setiap gerakannya, seperti seorang yang menyembunyikan kepingan hidupnya, takut diketahui tapi juga tidak sanggup berhenti. Malam itu sambil berdiri di depan pintu yang tertutup rapat, aku berbisik pada diriku sendiri. Mas, sebenarnya kamu sedang menyembunyikan apa dariku? Pertanyaan itu menempel di dadaku dan tidak pernah benar-benar berhenti bergaung hingga sebuah hari ketika semuanya akhirnya terungkap. Hari itu adalah hari yang tidak pernah aku duga akan mengubah hidupku. Aku pulang lebih cepat dari biasanya. Langit masih terang, udara sore masih hangat, dan suasana jalan lengang seperti sedang memberi isyarat bahwa sesuatu akan terjadi. Biasanya aku pulang jam 6 lewat, tapi hari itu pekerjaan selesai lebih cepat karena rapat dibatalkan. Aku berpikir akan memberi kejutan kecil untuk suamiku, mungkin makan malam sederhana atau sekedar waktu minum teh bersama. Begitu aku membuka pintu rumah, suasana terasa berbeda. Tidak ada suara televisi, tidak ada aroma masakan, tidak ada sapaan kamu pulang dari ruang tamu. Rumah sunyi, hening yang bukan hening biasa, hening yang seperti menyembunyikan sesuatu di baliknya. Aku meletakkan tas dengan perlahan, hampir tanpa suara. Saat itu telingaku menangkap sesuatu, suara gesekan halus, bukan bunyi sepatu, bukan suara kertas biasa, tapi suara pensil berulang cepat seakan sedang mengejar waktu. Aku mengikuti suara itu, berjalan melewati lorong kecil rumah, merasakan bulu kudukku naik sedikit demi sedikit. Semakin dekat dengan ruang kerja suamiku, semakin jelas suaranya. Klik. Pintu ruang kerja tidak terkunci. Ini saja sudah aneh. Biasanya pintu itu selalu terkunci saat ia bekerja malam-malam.
Celah pintu terbuka beberapa sentimeter, cukup untuk membuatku bisa melihat sedikit ke dalam. Cahaya lampu meja menyinari ruangan dengan kehangatan samar. Suamiku duduk membungkuk di depan meja, wajahnya serius, tangannya bergerak cepat seperti seorang yang tidak ingin membuang waktu sedikit pun. Keringat membasahi pelipisnya. Meski ruangan tidak panas, ia menggambar dengan intensitas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi bukan itu yang membuat napasku tercekat. Di samping lengannya ada 3 amplop kuning tebal yang terbuka. Isinya terlihat jelas, lembaran uang rapi ditata seperti seorang yang sangat berhati-hati. Aku berdiri membeku di depan pintu. 5 detik, 10 detik, 20 detik, dunia terasa berhenti berputar. Apa ini? Dari mana uang sebanyak itu? Kenapa harus disembunyikan? Kenapa gambar-gambar itu begitu banyak? Siapa sebenarnya suamiku? Tiba-tiba suamiku menegakkan punggungnya, tangannya berhenti seakan ia merasakan sesuatu. Ia menoleh ke arah pintu dan tepat saat itu mata kami bertemu. Tatapan terkejutnya tajam, sama tajamnya dengan rasa bersalah yang segera memenuhi wajahnya. "Loh, kamu sudah pulang?" Suaranya bergetar seperti seorang yang baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang sangat pribadi. Aku membuka pintu perlahan, masuk ke ruangan itu untuk pertama kalinya dengan penuh kesadaran. Ini bukan ruang kerja, ini adalah dunia yang selama ini ia sembunyikan. Ia menelan ludah, mengusap keringat di dahinya. "Aku kira kamu pulang malam." Aku mendekat, mataku tertuju pada amplop-amplop itu, pada gambar-gambar yang berserakan pada sketsa, puluhan sketsa yang terlihat seperti hasil kerja keras berbulan-bulan. "Mas," suaraku pelan, hampir berbisik, "kamu lagi ngapain sebenarnya?" Ia tidak menjawab, hanya menunduk, seperti sedang menahan lautan kata-kata yang tidak berani keluar. Setelah beberapa detik, ia menarik nafas dalam, dan itulah momen ketika aku tahu semua rahasianya yang ia simpan bertahun-tahun. Ruangan itu terasa jauh lebih sempit dari biasanya. 4 dindingnya seperti mendesak kami, memaksa segala rahasia yang terkunci di dalamnya keluar ke permukaan. Suamiku masih duduk, kedua tangannya bergetar. Ia terlihat seperti orang yang akhirnya kehabisan tempat bersembunyi. Sementara aku berdiri beberapa langkah darinya, menahan amarah, kebingungan, dan rasa takut yang bercampur menjadi satu. Untuk beberapa detik, tidak ada kata apapun. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar keras, seperti memecah keheningan yang menyiksa. Aku menatap amplop-amplop berisi uang itu, kemudian menatap suamiku, matanya yang gelisah, keringat yang menetes dari pelipisnya. Dengan suara pelan hampir bergetar, aku berkata, "Mas, tolong bilang sama aku, ini semua apa?" Suamiku mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia menarik napas panjang, tapi suaranya serak. "Semua ini bukan pekerjaan kantorku. Gaji yang selama ini aku kasih buat rumah bukan dari sana." Aku menarik kursi pelan dan duduk di depannya. Aku ingin dekat agar aku bisa mendengar semua dengan jelas. Ia melanjutkan, suaranya seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. "Aku dari dulu suka menggambar, mulai dari kecil. Tapi waktu aku bilang sama orang tua, mereka bilang itu cuma hobi, gak akan jadi masa depan." Ia menahan napas, suaranya pecah lagi. "Jadi aku kerja di kantor, kerja yang aku sendiri enggak suka, tapi aku pikir itu yang paling aman, yang paling pantas buat laki-laki kepala keluarga."